warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-harabal batil wa ayyadal haqq wa tammasar radha'il wa hayyal fadha'il. Sadaqallahul azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qaddimu a'balakum bid daril akhirah tajidu indaha fawdaw wa najah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk awal mula langkah yang paling mulia, marilah sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah merupakan satu zat yang sama sekali tidak memerlukan kepada yang namanya ma siwallah. Sedangkan ma siwallah, barang selain daripada Allah, wajib perlaya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada salah seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Jauharah dikatakan, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk yang paling afdal 'alal itlaqi, secara itlaq, secara mutlak, secara universal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga dalam menjaga Rasulullah, dan kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al fakir, terutama sekali kepada Ketua BDI Al-Muntaha, kepada Tunku Imum, kepada Muazzin, serta kepada seluruh kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, tengku-tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kedua poin tersebut merupakan cita-cita kita, tujuan daripada hidup kita untuk mendapatkan keduanya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hanya menggapai kebahagiaan di dunia saja, sedangkan melupakan kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pula sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan dunia, karena dunia tidak kalah pentingnya. Setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia, buruk ataupun baiknya, akan taba ke yaumil qiyamah. Allah Sang Maha Penyidang yang paling adil, seadil-adilnya, apapun pekerjaan yang baik akan dinilai dengan baik oleh Allah. Pula sebalik daripada demikian, maka untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, Al-Fakir mengajak kaum muslimin sekalian untuk mengikuti beberapa kiat. Di antaranya
yaitu kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal sebutan adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang begitu ringan di mulut kita. Bahkan tungku sekalian, tidak memerlukan kepada berjumpanya dua bibir kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Cukup lidah saja yang bergoyang. Kalimah yang begitu ringan di mulut akan tetapi sangat berat pada timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa mesti kalimah tauhid la ilaha illallah? Kenapa mesti berzikir kepada Allah untuk menuju kemenangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat? Jawabannya, karena zikir merupakan unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan besi, maka besi mengira dirinya adalah unsur yang paling kuat. Ia berkata, aku adalah zat unsur yang paling kuat yang dicipta oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan api. Ternyata api apui dengan begitu mudahnya melelehkan besi. Maka api berasumsi dirinya adalah zat unsur yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air. Maka air dengan mudahnya memadamkan api. Dan dia membanggakan diri, ia berkata, aku air merupakan zat unsur yang paling kuat. Maka tidak lama kemudian Allah menciptakan awan. Ternyata awan yang begitu ringan tersebut dapat menampung air dengan sebanyak mungkin. Maka awan pun berkata, aku adalah unsur zat yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian Allah menciptakan angin. Ternyata angin dengan mudahnya meniup awan kemana saja. Maka angin menobatkan dirinya sebagai unsur yang paling kuat. Tak lama kemudian Allah menciptakan gunung menjulang tinggi. Ternyata gunung itun angin. Maka gunung menobatkan dirinya sebagai zat unsur yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan manusia. Gepegat getanya. Bedah tanya pok gunung. Pegah tak draw. Aku adalah insan manusia, zat yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia menobatkan dirinya sebagai zat yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata nyanpih manteng salah. Karena yang benar adalah kalbu yang paling kuat. Tanpa hati manusia akan mati. Ketika hati kalbu kita yang begitu kecil menobatkan dirinya sebagai unsur yang paling kuat, nyanpih manteng salah. Karena hati itu akan mati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin ayah sekalian, ummi yang berbahagia, zat unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah bukan besi, bukan api, bukan air, bukan awan, bukan angin, bukan gunung, bukan manusia, bukan hatinya manusia. Akan tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Penuhilah setiap kegiatan kita dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Nilainya begitu luar biasa. Yang kedua, kiat ataupun poin agar kita mendapati kebahagiaan hidup di dunia menuju akhirat adalah mengatur rezeki
dengan ilmu syariah. Rezeki harta yang Allah berikan adalah sebuah titipan semata. Kebukti Allah gena cok pulang dalam siklip-siklap tutung, dalam siklip-siklap gadah, dalam siklip-siklap rut lam urung dan lain sebagainya. Begitu mudah ketika Allah ingin mengambil kembali. Itu bertanda kita tidak ada kekuasaan sedikit pun atas harta kita sendiri. Maka aturlah harta sesuai dengan ilmu syariat. Jangan sampai harta yang dititipkan oleh Allah menjadi beban kita di yaumil kiamah, menjadi sebuah penghalang lamanya kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika tengku Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Ia berkata, "Wahai sahabatku sekalian, Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat kita yang paling terlambat masuk dalam syurganya Allah karena hisab hartanya yang begitu banyak." Sampailah kabar tersebut ke telinga Abdurrahman bin Auf. Gemetar ia, merasa takut, gelisah, gundah gulana. Maka leh kejadiannya Abdurrahman bin Auf luar biasa di dalam berinfak. Gejuk-juk harta kegop supaya bagah habis. Akan tetapi tengku sekalian, yang namanya berbisnis dengan Allah tidak mungkin kita rugi. Yang ketika Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya ke jalan Allah, malah bertambah-tambah. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, suatu ketika terjadilah perperangan Tabuk. Beberapa bulan di dalam perjalanan serta perperangan dan pulangnya lagi, berulah buah kurma yang di kota Madinah. Wah, daripada peperangan Tabuk, busuklah semua kurma-kurma yang ada di kota Madinah. Maka sahabat ka gundah gelisah, hana tatu hoba buah kurma han lagut ka bro. Kaum muslimin sidang jamaah mendengar hal sedemikian rupa oleh Abdurrahman bin Auf, ia senang. Kenapa? Ini adalah kesempatanku untuk beramal. Gepegat pengumuman di Abdurrahman bin Auf, "Wahai sahabat sekalian, so yang buah kurma bro hana moho balik bau rumah lung blau lagi harga selayaknya harga biasa hana bro. Menyosi kilo 20 ribu, lung blau 20 ribu cik walaupun bro." Maka berbondong-bondonglah sahabat membawa semua kurma busuknya ke rumah Abdurrahman bin Auf. Luar biasa, mentonton buah kurma bro geblau oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya harta Abdurrahman bin Auf habis, tinggal untuk 2 buah bungkuh bu sagai. Merasa senang Abdurrahman bin Auf, kaum muslimin sekalian, pakan harta kabeh. Maka sebalik daripada kita tentunya. Maka kaum muslimin sidang jamaah tengah merasa senang Ummi Abdurrahman bin Auf pakan harta di kabeh. 2 minggu kemudian datanglah utusan daripada negeri Yaman. Roh utusan dari negeri Yaman. Jak kenan upasar Madinah. Ya minta kurma bro. Soot dia urung pasar, bupanena kurma bro hinoi pasai. Yang kejadian 2 minggu yang kau lihat Abdurrahman bin Auf memborong semua kurma busuk. Jak rumah Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Abdurrahman bin Auf, kami mendengar bahwasanya buah kurma bro hina wa betul. Betul. Kamu merencana menuk belau buah kurmanya. Pakon di negeri Yaman sedang terjadi COVID-19 nyohaba katanya. Penyakit taun. Teliti oleh doktor dan tabib pada ketika itu. Obatnya adalah mengolesi buah kurma bro bak badan agar tidak menular penyakit tersebut kepada orang lain.
Ken Abdurrahman bin Auf, hana lumpu belau. Silahkan ambil saja, gratis. Geseot utusan Yaman, kami utusan raja. Menyoka mocok gratis, kami malu. Kami akan kena hukuman daripada raja kami di Yaman. Teman-teman, kamu belau, hanjut. Kamu belau. Abdurrahman bin Auf hanggupu belau. Sedekah. Orang yang memaksa untuk membeli. Maka apa yang terjadi? Gekun le utusan Yaman. Kamu belau dengan harga 10 kali lipat. 200 ribu sekilo belau. Teduh Abdurrahman bin Auf ayah sekalian menangis. Gekun ba Allah, ya Rabb miskinkan aku. Mutamah susah Abdurrahman bin Auf. Peng yang berokan 2 miliar, jet ke 20 miliar. Atau 271 triliun bahasa keren sekarang. Kaum muslimin sidang jamaah. Itu poin yang kedua. Agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia menuju akhirat. Yang ketiga, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, pula mendapatkan kebahagiaan di yaumil kiamah, adalah dengan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Urang cik getanya adalah sosok yang paling sempurna di dalam mencintai kita, di dalam mengasihi kita. Maka tentu apabila kita ingin mengetahui siapakah manusia yang tidak pernah lupa berdoa untuk kita, yang kemak ngeniyah. Apabila kita ingin mengetahui siapakah manusia yang rela di dalam panas bekerja demi suksesnya kita di kemudian hari, itulah orang tua kita. Apabila kita ingin mengetahui siapakah orang yang paling sempurna mencintai kita sesudah Allah dan Rasul, kan perumah tu ayah yang cinta 100% katanya. Kan lakau aniro nama akan tetapi orang tua. Kadang-kadang legetanya ketika sudah menikah kita sudah berpaling cinta. Kata bah cinta katanya ku urang cik. Bahkan tungku sekalian, nah di antara katanya kadang-kadang yang 1 minggu 7 hari berturut-turut hana tak tahu mak tu, hana tak tanya tiban kabar. Bahkan paling langka apabila na anak yang kana anak iaitu kita tacok mak tersebut dapat Honda, dapat motor, mak ya tak jalan-jalan kedai kerupuah, tak minta takjil, langka kita jumpai. Bahkan yang paling ironinya lagi, bapak-bapak sekalian, ketika kita takut membelikan daging, membelikan baju baru kepada orang tua kita, payahlah kaidin lebak rumah nyan bek sampai terus kenal. Urang cik kitanya adalah sosok yang paling luar biasa. Kita berada di sini di jalan yang benar hari ini berkat doa mereka. Getanya masih di dalam ahli sunnah, kita masih di dalam agama yang benar berkat doa mereka. Tua getanya ku urang si mandum tu. Kadang-kadang tanya tamu tulak ceron. Kena abang, kena adik, kepu mesti long sabi yang juk ke mak. Perhitungan kita dengan orang tua. Padahal kaedah Aceh bak saboh jamuk poma melit-lit, bak saboh pijit poma menjaga, itu nyata. Kaum muslimin sekalian, kalau kita ingin mengetahui bagaimana orang tua kita mencintai kita, jika len dibandro anu cinta ke anak menan ke urang cik getanya cinta kepada getanya, maka balaslah jasanya dengan selalu berbakti. Jioh ustaz, kita kirimkan
fahala-fahala daripada pekerjaan yang kita lakukan. Tabut Al-Quran, taniat pahala kepada orang syik katanya. Di dalam kitab Iyanatul Talibin juzuk kedua halaman 147, di dalam dihikayahkan oleh orang yang sangat abid, alim wal alamah, bahwasanya orang tersebut bermimpi pada suatu ketika seluruh penghuni kubur gebedah daripada pengistirahatannya. Gekalan le orang abid tersebut, mereka penghuni kubur sedang mengutip sesuatu. Persih tengku ayah sekalian, lagi katanya pathawabah pinung dalam empang. Maka gekalan ternyata nasidrawa, salah seorang daripada penghuni kubur yang tidak melakukan apa-apa, asik geduk-duk mantang atas kubur. Gepetau le urung melumpa bunuh, getanya, hai, pui pegat urungnya, pui pilih urungnya. Ngeseut, urungnya tengah gepilih pahala lebih yang gekirim dari dunia kena alam barzah. Ketika kita berdoa, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, doa secara umum ternyata mesti doanya alam barzah merepah-repah urang yang hansip amalan. Teman idra nepakan hana ni pilih, aku sudah terkaya daripada pahala. Long kasih pahala draw alun menan geseut. Daripada pahalanya, pahala tersebut datangnya daripada anak yang soleh. Anak yang solehnya digampung, pekerjaannya berjualan di salah satu toko. Etnan lumpur terkejut, orang abid alim wal alamah tersebut singah bengah, ban-ban bengah ayah sekalian, ummi yang berbahagia. Hana gedang li langsung giak setet. Anak yang soleh tersebut yang selalu membacakan Al-Quran, yang pahalanya diniatkan untuk orang tuanya di alam barzah. Alhasil sabah kedai gekalan hana, dua boh hana lepo, bak kedai yang keput. Nah ciri-ciri anak mit soleh, mulutnya selalu berkomat kami, gebi salam assalamualaikum, waalaikumsalam. Piuh bapak pun perleh pulung bi. Hana long nak tanya pakan abah gata memep-mep hana piuh-piuh. Apa yang sedang engkau nyanyikan? Dia menjawab, tengah long baca Al-Quran. Untuk apa? Long niat pahala kepada orang tuaku yang sudah lama meninggal dunia. Seketika orang abid alim wal alamah tersebut tercengang beberapa waktu. Terkejut luar biasa, anak yang saleh. Maka jadilah kita anak yang saleh, supaya anak bertanya singa saleh cik. Jadilah kita anak-anak yang berbakti, supaya anak kita berbakti pula. Jino sabe takun lagi tanya batat tatkah pakan menan so katurut ikah tau si turut menyokan turut tanya. Pakan anak bertanya laganya membalas untuk kita, karena kita sedemikian rupa pula dalam membalas kepada orang tua. Tak pegah tu anak tu batat pada hydro tu si bro akai. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, jadilah kita orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Hal tersebut akan berputar balik. Mereka pula akan berbakti kepada kita. Yang keempat, poin kiat agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah memiliki istri yang solehah, istri yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah, mungkin kita mendapatkan istri yang solehah ketika kita sendiri merupakan orang yang saleh, orang yang tidak saleh. Dalam artian kita juga harus menjadi orang saleh. Bagaimana caranya? Kita memerintahkan isteri kita untuk salat duha. Takun bak rumah tu, adik
solat duha biar banyak rezeki. Sedangkan kita sendiri solat subuhnya jam 7:30. Adik, solat tahajud biar keluarga kita berkah. Kita nyawa tengah gop sembahyang tahajud baru tanya maka tidak mungkin. Apalagi kepada anak-anak muda yang belum menikah, usahakan anda menjadi orang-orang yang soleh minimal. Sebenarnya tidak ada jangka waktu, akan tetapi kita berikan waktu 3 tahun sebelum menikah. Kosongkan perut, kosongkan darah daripada harta-harta yang haram. Baik sampai getanya tama kahwin, atra harum manteng lam perut tu. Maaf, setiap makanan menjadi manikam, menjadi darah. Tak transfer kepada isteri. Apa yang terjadi? Han mungkin anak getanya soleh. Maka dalam beberapa tahun ke belakang, sang 5 ton yang kau lihat tidak pernah terbayang akan ada yang namanya begal. Long rasa kita tidak akan pernah membayang akan adanya begal di Aceh, geng ladies di Aceh. Tetapi berkat efek negatif daripada orang tua yang tidak benar di dalam berkonsumsi harta yang haram dan lain sebagainya, lahirlah anak-anak yang soleh, yang hana soleh. Maka ketika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, poin yang keempat adalah memiliki istri yang soleh. Syaratnya kita pula harus menjadi orang yang soleh. Dan insya Allah ketika suami soleh dan soleha, anak pun akan menjadi soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.